Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, Al-Mukarram Bapak Haji Fuad, Al-Mukarram Al-Ustadz Asmad, Al-Mukarram Al-Ustadz Burhan, Al-Mukarram Al-Ustadz Hasbullah Abil Khusus. Yang kita hormati guru kita Al-Mukarram Haji Muhammad Sa'i, kita doakan guru kita beserta para orang tua yang hadir. Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, kabulkan segala hajat-hajatnya. Dan kita semua yang hadir di masjid ini, semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah, bertambah usia kita, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah nikmat dalam sholat, dalam membaca Al-Quran, dalam berzikir. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan berkah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kesulitan kita semoga dimudahkan oleh Allah. Segala permasalahan kita semoga dibereskan oleh Allah. Yang punya hutang dimudahkan untuk bayar hutang. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah. Dengan harta tersebut semakin dekat kita dengan Allah, semakin bermanfaat untuk muslimin wa muslimat. Allah mudahkan kita haji, umrah, ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putra putri kita, keluarga kita, semoga dijadikan ahli sujud, jadikan ahli Quran, jadikan ahli zikir, jadi anak-anak yang takut kepada Allah, takdim kepada kedua orang tua. Keluarga kita yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan, semoga diberikan taufik hidayah, kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah. Yang belum sholat dimudahkan untuk sholat, yang belum ke masjid dimudahkan untuk ke masjid, yang belum mengaji dimudahkan untuk mengaji, yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat, yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan semoga diberikan jalan taubat, kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, wa Bib Ahmad bin Hasan Fatak, Bib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, wa Syekh Bukhari Salim, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, wa Jamil Auliya wal Aqtab wal Amjad wal Awtad, wa Sairi Badil Solihin, Jamil Auliya fi hadzal balad, Jamil ma Syekh Hadil Jihad, bibarakatim Allahi wa asrarihim indallahi annallaha yaj'aluna minal muttaqin athabitina al-qadawil qawima fi suhbatir rasul karim yudkhina fi hizbi ahlillahil muflin wa thabbit qulubana wa alsitana la dzikrihi wa mahabbati yuslih lana ahwal taqabbal minal a'mal yudkhina fi halil rijal thumma abaina mahatina jaddatina wa aqsanal marhum al-musis hadal masjid al-marhum Haji Ming bin Jidogol, wal marhumah Haji Aminah binti Jami, wal marhum Ayah Ramli bin Abdul Alim, wal marhum Abi Amir bin Haji Ming, wal marhum Bapak Syahrani, wal marhum Abi Raqib, wal marhum Bapak Haji Amir bin Haji Zain, wal marhum Bapak Syarif, Bapak Haji Syarif bin Fulan, wal marhum wa jami'a lahadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. 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 Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa anhu radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ah. Suatu hari Nabi besar Muhammad pernah membahas mengenai hari Jumat. Faqala, Nabi bersabda. Mari kita simak sabda Nabi, ada apa di hari Jumat?
Rahasia apa yang terdapat di dalamnya? Fihi sa'atun la yuafiquha abdun muslimun wa waqa'imun yusalli yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu iyyahu. Fihi sa'atun, pada hari Jumat ada sa'atun, ada saat-saat, ada jam-jam, ada waktu yang mana apabila bertepatan di waktu tersebut, ketika seorang muslim sedang berdiri sholat kepada Allah, kemudian dia minta sesuatu, bertepatan di jam itu, jam mustajab, jam semua permintaan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada penghalang lagi. Jadi di hari Jumat itu ada waktu-waktu mustajab, ada waktu-waktu yang mana apabila kita berdoa langsung tanpa hijab, doa kita langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktu itu? Ya, waktu itu apabila bertepatan kita minta illa atahu iyahu, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyara biyadi yuqalliluha. Tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan tangannya. Ya, isyaratut taklil litarghibi fiha wal haddi 'alaiha. Ya syarati waqtiha wa ghazarati fadliha. Tapi Nabi besar Muhammad memberi isyarat waktu tersebut sangat singkat. Waktu mustajab di hari Jumat waktunya sangat singkat, sangat pendek. Ini hendaknya kita jangan sampai terlewat. Jadi Nabi besar Muhammad menganjurkan kepada kita semua untuk benar-benar meminta, untuk benar-benar memohon, untuk benar-benar memaksimalkan waktu di hari Jumat untuk ibadah kepada Allah dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya sa'atun khafifah, dalam riwayat Muslim, sa'atun khafifah, saat waktu yang sangat singkat, sangat pendek. An Abi Burdah an Abihi radhiyallahu anhu qala, hadis yang kedua dari Abu Burdah, dari ayahnya, semoga Allah meridai beliau, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas salatu. Ini hadis yang kedua lebih jelas, dijelaskan waktunya. Itu waktu mustajab yang sangat singkat, waktu mustajab yang sangat pendek. Itu kapan waktunya? Itu waktunya antara duduknya khotib antara dua khutbah sampai mau mengerjakan sholat. Makanya ketika khatib duduk di antara dua khutbah, khutbah pertama selesai, ya hendaknya kita benar-benar meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu waktu-waktu mustajab. Itu waktu-waktu yang sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sampai menjelang mau sholat. Itu waktu yang sangat mustajab. Makanya ketika berdoa, ya khatib berdoa, benar-benar kita sungguh-sungguh aminnya. Amin itu artinya apa? Istajib. Ini isim fi'il amr. Ya Allah kabulkan ya Allah. Amin artinya apa? Kabulkan ya Allah. Bukan isyarat untuk cepetan. Amin. Amin. Nah, ini kadang ada juga amin, bukan amin minta tapi isyarat. Cepetan lo keluarnya, kepanjangan lo. Ya, ini amin suruh nyuruh udahan ini. Ini benar-benar kita aminnya. Aminnya apa? Istajib ya Allah, kabulkan ya Allah dengan hati yang hadir. Semoga semua ajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ketiga, wa fi hadithi Abdullah bin Salam inda Ibnu Majah wa Jabir inda Abi Daud wa Nasa'i. Hadis yang ketiga adalah dari Abdullah bin Salam, annaha ma baina salatil asri wa ghurubis syamsi. Itu waktu mustajab itu waktunya antara salat asar sampai maghrib terbenam matahari. Jadi waktu mustajab itu kapan? Habis asar. Selesai asar, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu waktu mustajab. Sampai kapan? Sampai sebelum maghrib. Ya. Wa qad ikhtalafa fiha ala aktsari min arba'ina qaulan. Bahkan ini kata Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, guru daripada Mbah Maimun Zubair, ini ulama berselisih pendapat sampai ada 40 pendapat mengenai ini. Kapan tuh waktu mustajabnya? Ada yang mengatakan waktu mustajabnya itu ketika
seorang hamba sholat Jumat. Ya, ada yang mengatakan antara duduknya khatib sampai menjelang sholat Jumat. Ada yang mengatakan habis asar. Ini cuma 3 di sini disebutkan hadisnya. Tapi kalau mau disebutkan semua ada 40 pendapat. Amlaitu fi syarhil Bukhari, yang aku tulis dalam syarah Sahih Bukhari. Ya, ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani punya karya Fathul Bari bi syarhi Sahih Bukhari, syarah daripada hadis Imam Bukhari. Itu pernah ada perpustakaan, tempatnya lebih besar daripada ini. Isinya kitab semua. Isinya kitab semua. Kemudian ada yang berkata, tahu gak ini kitab bahas tentang apaan, katanya. Ini kitab yang ada di ruangan besar ini yang begitu banyak, tahu gak ini bahas tentang apaan? Ternyata itu kitab seisi ruangan itu cuman syarah Sahih Bukhari. Jadi semuanya itu karya ulama yang sangat banyak. Ya, karya menjelaskan tentang makna Sahih Bukhari. Ya, di sini menunjukkan betapa luasnya ilmu. Dan di sini juga kita menjadi tahu betapa hebatnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi beliau membaca hadis-hadis yang begitu banyak, membaca pendapat-pendapat ulama yang begitu banyak, sampai ngumpulin 40 pendapat. Ini kalau kita bahas ya berarti sebulan lebih nih, gak kelar-kelar ini, sampai 40 pendapat. Kalau satu pendapatnya aja dibahas satu pertemuan, atau satu pertemuan bahas 5 pendapat, kapan kelarnya ini? Kita boro-boro baca, ya dapetin aja belum. Ini ulama sampai baca begitu banyak. Kemudian di sini disertakan 3 hadis. Dari sekian banyak hadis yang disertakan cuma 3 hadis. Untuk apa? Untuk memberi pemahaman kepada kita semua, apabila ada yang berbeda dengan pendapat kita atau dengan ilmu yang kita ketahui, jangan main nyalahin orang. Ya, kenapa? Karena ilmu itu luas. Jadi nggak cukup hanya baca satu buku, nggak cukup hanya baca satu hadis, nggak cukup hanya mau mendengar dari kelompoknya saja, kemudian nggak mau mendengar dari kelompok yang lain, nggak mau baca buku-buku yang lain, nggak mau belajar dari yang lain, nggak cukup. Ya, jadi penting kita banyak baca, penting kita banyak belajar agar banyak wawasan dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Nah, ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani setelah membaca sekian hadis baru beliau ambil kesimpulan. Ini jangan sampai kita ambil baru baca satu hadis udah main ke simpulan, akhirnya yang berbeda dianggap salah. Bahkan tidak cukup salah saja, dianggap bid'ah, dianggap sesat, dianggap masuk neraka. Lah, berarti dia doang yang masuk surga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global. Al-jum'atu khasa'iswa katsiratun. Hari Jumat itu banyak sekali keistimewaannya. Wa min ajalli khasa'isiha as-sa'atul mubarakah. Dan yang paling agung dari keistimewaan hari Jumat itu ada as-sa'atul mubarakah, ada waktu-waktu yang penuh berkah. Apa itu? Allati tatahaqqaqu fiha ijabatu du'a. Yang mana apabila kita meminta di waktu yang sangat berkah tersebut, doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua butuh gak dikabulkan doa? Butuh. Kita semua pengen doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita enak umatnya Nabi besar Muhammad. Itu terdapat dalam kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah karya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Disebutkan umat-umat terdahulu itu tidak diizinkan langsung minta sama Allah, enggak. Umat-umat terdahulu tidak dibolehkan langsung doa kepada Allah, enggak bisa. Tapi harus lewat pelantara. Kalau mereka mau minta, mereka mau doa, harus lewat pelantara nabinya. Kira-kira kalau zaman sekarang harus seperti itu, susah apa enggak kita? Susah. Untung kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus umat Nabi besar Muhammad, minta diperintahkan langsung minta. Diizinkan kita langsung doa tanpa harus menghadap Nabi dulu, tanpa harus menghadap wali dulu, tanpa harus menghadap ahli waris Nabi dulu. Semua diberi kesempatan yang sama, asalkan mau sungguh-sungguh, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan
Disebutkan oleh Nabi, ya di hari Jumat ada hari yang penuh berkah, siapapun dia. Gak harus ulama, gak harus kiai, gak harus habaib, gak harus wali, gak harus anaknya orang soleh, gak harus. Siapapun dia diberi kesempatan yang sama. Yang penting benar-benar berdoa di waktu tersebut, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, dan yakinlah doa kita akan dikabulkan. Jadi jangan sampai doa tapi hati suudon, ini mah kayaknya nggak bakal dikabulin ini. Ya, ini kita minta sama orang, kemudian apa? Kita udah ngomong, kayaknya ente nggak bakal ngasih ini. Ini kira-kira orangnya kesel gak? Iya, aturan mau ngasih jadi nggak ngasih jadinya. Udah minta sama Allah, mohon sama Allah, dan yakinlah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan ngatur kapan itu doa dikabulkan, itu urusan Allah. Urusan kita hanya minta, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yakun hunaka mani'un min itsmin aw qati'atir rahim. Ya, siapapun minta di hari itu pas-pasan waktunya. Intinya waktunya pas aja, siapapun dia minta pasti dikabulkan oleh Allah. Selama doanya itu ya bukan minta yang mengandung dosa atau yang mengandung putus tali silaturahim. Jadi ini doa diijabah, tapi ada mani'nya, ada penghalangnya. Apa tuh penghalang doa dikabulkan oleh Allah? Ini hari Jumat, kalau pas waktunya semua bakal dikabulkan. Tapi ada beberapa orang yang doanya nggak bakal dikabulkan. Kenapa? Ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Dia mintanya perbuatan dosa. Ya Allah, ya ini saya lagi masang togel ya Allah. Moga-moga jebol ya Allah. Ya begitu mah nggak lolos. Ya Allah, saya lagi taruhan bola ini. Moga aja yang saya pilih menang. Nah ini kalau mintanya dosa mah nggak bakal dikasih sama Allah. Meskipun itu waktu mustajab, tapi ada mani'nya, ada penghalangnya. Apa yang dipinta adalah dosa. Au qati'atir rahim, atau mintanya putus tali silaturahim. Ya, bahkan berharap orang bercerai. Cakep banget ini perempuan. Moga aja dah cerai dah dia. Ya, moga aja dia cerai. Ya Allah. Ini minta putus tali silaturahim, ini nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting kita menjaga hati. Ya, ini jangan sampai hati kita busuk, jangan sampai hati kita kotor, jangan sampai di hati ada dendam, ada iri, ada dengki, ada hasud, ada sombong, ada angku. Ya, ini kalau ada penyakit hati buru-buru dihilangin, jangan dipelihara. Jadi kalau punya penyakit hati buru-buru dihilangin, jangan dipelihara. Ini biasanya orang yang sakit hatinya kadang nggak sadar dirinya sakit. Justru yang lebih sadar, lebih tahu, lebih peka adalah orang-orang yang di sekitarnya. Kenapa? Ini penyakit hati bikin hidup nggak tenang, bikin suasana jadi nggak nyaman. Ada satu aja yang dengkian orangnya, satuan ya ada dengkian orangnya, dendaman, kan bikin suasana jadi kacau. Ya, oh kalau ada dia ini pasti nggak ada. Oh kalau ada di Fulan, ini Fulan nggak ada, pasti dijelek-jelekin. Nah ini udah nggak asik jadinya. Ini perkumpulan jadi nggak asik, jadi kacau kalau ada yang punya penyakit hati. Jadi penyakit hati itu jangan dipelihara, tapi dihilangin, disembuhin, dilawan biar bersih. Karena sebanyak apapun ibadah seseorang, tapi kalau hatinya busuk, dia nggak bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang junub boleh nggak masuk masjid? Junub nggak boleh masuk masjid. Kalau udah terlanjur masuk masjid gimana? Udah terlanjur masuk masjid, ingat deh, ya Allah, belum mandi junub ini. Keluar lagi. Betul apa tidak? Iya, mandi dulu. Kenapa? Karena dirinya kotor. Demikian pula ini saya Ibnu Athaillah As-Sakandari menggambarkan orang yang hatinya kotor, nyimpen dendam, nyimpen iri, nyimpen dengki, nyimpen sombong, nyimpen angkuh di hatinya, itu bagaikan orang yang junub. Nggak bisa dia hatinya dekat sama Allah tuh, nggak bisa, nggak diizinin sama Allah. Ente junub, ente jangan deket-deket aneh. Ya bersihin dulu tuh hati. Ya semoga hati kita
dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama yang diminta itu tidak mengandung dosa dan juga mengandung putus tali silaturahim, itu doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya khafifatun, dan waktunya sangat sebentar. Haddunan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha wa asyara biyadi yuqalliluha. Itu Nabi besar Muhammad sangat mewanti-wanti, sangat memerintahkan kepada kita jaga itu waktu tersebut. Jangan sampai itu waktu lagi mustajab, kita absen. Orang-orang pada minta, orang-orang pada doa, dapat semua anugerah, dapat semua keberkahan, dapat semua rahasia-rahasia dari Allah. Kitanya absen. Ini fulan bin fulan ada gak? Oh, nggak minta ya Allah. Tidur aja dari tadi. Dari khotib naik udah tidur dia. Ya. Bahkan memang niat mau tidur pas khutbah. Gak dapet. Ini orang sial dangkalan namanya begini. Ya, ibarat orang lagi makhluk qiyam, bagi-bagi duit. Kan ada tuh kadang ya. Kalau maulid nih, bentar lagi maulid nih. Ada beberapa daerah itu kalau makhluk qiyam sambil bagi-bagi duit karena dia tidur kelewat. Ya, semua dapat duit. Habis acara, lah kok pada megang duit? Berapaan tuh cepehan? Lah kok anda nggak dapat? Ente tidur dari tadi, ente dilewatin. Dah kenapa nggak dibangunin katanya? Kira-kira tuh sumpeknya sampai besok gak? Sampai besok tuh sumpeknya. Tuh orang sial itu yang begitu. Sama. Ini hari Jumat semua dapat keberkahan, dapat anugerah, ya, dapat apa? Semua hajat-hajatnya dikabulkan sama Allah. Dia nggak minta, nggak hadir dia. Hatinya nggak hadir, nggak minta. Ya, itu orang yang sial. Kita minta sama Allah. Semoga kita semua Allah berikan kita taufik hidayah, bisa berada di waktu yang mustajab, di waktu yang baik, dengan amal soleh yang baik, sehingga kita semua mendapat keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sial adalah orang yang nggak dikasih taufik hidayah untuk berbuat baik di waktu yang baik. Ini waktu baik padahal, waktu baik, waktu mustajab, waktu berkah, nggak dikasih semangat untuk ibadah. Waktu Ramadan, orang yang nggak sholat aja jadi sholat, yang nggak ke masjid jadi ke masjid, dia tetapnya malas. Ramadan nggak Ramadan sama aja, tetap aja nggak semangat puasa, tetap aja nggak semangat sholat, tetap aja nggak semangat ke masjid, tetap tuh dia sama aja Ramadan nggak Ramadan. Yang lain mah Ramadan, ini biasanya 11 bulan nggak pernah baca Quran, karena Ramadan dia jadi baca Quran, dia tetap aja nggak ada semangatnya tuh. Ini orang sial lah begini. Ya. Di waktu yang berkah, waktu yang mulia nggak dikasih taufik hidayah sama Allah. Bahkan apa? Dikasih bala, dikasih musibah. Bukannya berbuat baik, malah beramal maksiat. Ya, berbuat maksiat di waktu yang berkah, di waktu yang mulia, itu dosanya juga double. Ini di hari Jumat, orang-orang pada ibadah, orang-orang pada minta sama Allah, itu waktu mustajab, dia tidur. Dia masih main HP. Dia masih di jalan. Dia nggak ibadah, bahkan berbuat dosa. Itu bala, itu musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau berkata dalam kitabnya Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah, alamatus sa'adah an yuwaffiqallahu al-abda lil amali shalih wa yassaralah. Tanda-tanda orang selamat, tanda-tanda orang bahagia, tanda-tanda penghuni surga. Kan kita nggak tahu nih, kita masuk surga atau masuk neraka, kita nggak tahu. Kenapa? Karena inti daripada kita surga atau neraka tergantung nanti khawatim. Akhir usia kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ya, ibarat bola, main bola itu intinya itu di peluit terakhir dari wasit. Meskipun sepanjang pertandingan nyerang terus, peluangnya banyak, mainnya bagus, ya, tapi kalau hasil akhirnya dia kebobolan, dia nggak pernah ngegolin, kira-kira menang apa kalah? Kalah. Main bagus percuma, banyak peluang percuma, kemudian menguasai pertandingan percuma. Kenapa? Akhirnya jelek. Nah, kita nggak tahu nih, kita surga atau neraka, kita nggak tahu. Makanya kalau kita dalam keadaan nikmat, syukur sama Allah, jangan sombong. Syukur, itu taufik hidayah dari Allah. Semoga kita semua dikasihkan, diberi nikmat selanjutnya. Ya, kita maghrib udah sholat, minta sama Allah, ya Allah, semoga nanti isya saya juga diberi nikmat untuk sholat. Ya, nanti nunggu subuh, minta sama Allah, ya Allah, semoga subuh nanti saya diberi nikmat untuk sholat.
Ya, kalau nggak minta sama Allah bisa aja nanti dikasih sakit perut. Ya, tiba-tiba nggak bisa bangun. Ada kayak begitu? Ada, minta sama Allah. Jadi kita minta tiap waktu biar dapat taufik hidayah dari Allah. Nah, tanda orang penghuni surga. Jadi kita nggak tahu nih orang surga atau neraka. Kita nggak tahu, tapi ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? An yuwaffiqallahul abda lil amali sholih wa yassaralah. Hamba tersebut Allah berikan taufik hidayah dan Allah mudahkan. Jadi bukan hanya dikasih taufik hidayah, Allah mudahkan juga untuk beramal soleh. Waktu mulia dia ada, waktu mustajab dia ada, waktu berkah dia ada. Kemudian dimudahkan dia. Ya. Waktu tengah malam itu dianjurkan untuk tahajud, dia ada. Dimudahkan juga untuk bangun tahajud. Masalah bangun, semua bangun. Ngapain? Ada yang kencing, ada yang nonton bola, ada yang ngerokok, ada yang ngobrol, ada yang mancing. Masalah bangun, semua bangun. Tapi kan nggak semua dimudahkan untuk sholat, nggak semua dimudahkan. Kita minta sama Allah, semoga di waktu-waktu tersebut kita dimudahkan. Di waktu duha, ya semua bangun, semua aktivitas, tapi yang sholat nggak banyak. Ya, jadi tanda-tanda penghuni surga, dia diberi taufik hidayah dan dimudahkan untuk beramal soleh. Namun sebaliknya, wa alamatus syaqawah alla yuwaffiqallahu al-abda lil amali soleh. Tanda-tanda celaka, tanda-tanda penghuni neraka, itu hamba nggak Allah kasih taufik hidayah untuk beramal soleh, nggak Allah kasih taufik hidayah untuk sholat, nggak Allah kasih taufik hidayah untuk ke masjid, nggak Allah kasih taufik hidayah untuk ngaji. Jangankan ngaji, jangankan ke masjid, rencana mau ke masjid aja kagak ada. Bayangin, ya orang kan mau ngaji, mau ke masjid, ya kan rencana dulu. Ketemu teman kita, kemana ente nggak pernah ngaji? Oh ya, minggu depan deh, insya Allah ngaji ya nih. Kan rencana dulu. Dari kemarin sibuk, pulang malam mulu, kan rencana dulu. Ini jangankan hadir, rencana hadirnya kagak ada. Nggak Allah kasih taufik hidayah tuh untuk hadir. Bukan hanya itu, wa yubtala bi amalisu. Udah nggak bisa hadir, kalau dia tidur masih mending. Ini udah nggak bisa hadir, ngapain? Dia beramal buruk, dia minum minuman, dia judi, dia dolimin orang. Udah nggak bisa hadir, malah berbuat maksiat. Itu musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda-tanda penghuni neraka. Semoga kita semua selamat. Wa qad ikhtalafal ulama'u fi ta'iniha hatta dzakara fiha thalathata wa arba'una qaulan. Bahkan di sini ya Syed Alwi bin Abbas Al-Maliki menyebutkan ini ulama berbeda pendapat mengenai waktu mustajab berdoa ketika Jumat. Ini kapan waktunya? Sampai ada 43 pendapat. Tadi di awal disebut 40 pendapat. Tapi ternyata di sini Pak, sampai 43 pendapat. Ya. Wasahihu, ya. Dan pendapat yang paling sahih. Nah, yang penting kan ini Pak. Buat kita amalin, betul gak? Ilmu banyak-banyak gak kita amalin percuma juga. Jadi kapan waktunya? Oh, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini. Sampai 43. Terus gimana? Udahlah bingung lah. Udahlah bingung lah. Ya, gak dikerjain akhirnya. Ya sama. Ya, ini pernah kita lagi belajar tentang sholat sunnah rawatib. Apa sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat wajib qabliyah sama ba'diyah dibahas tuh. Ya, qabliyah zuhur dibahas, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ba'diyah nggak ada. Ya, dibahas qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, disebut sholat sunnah fajar, ada tahajud, ada duha, ada tasbih. Ya, udah belajar, udah selesai semua. Apa? Ada teman yang ngomong, enggak banyak banget. Ya, banyak banget. Terus gimana? Udahlah, katanya. Udahlah katanya. Ini banyak banget. Udahlah katanya. Berarti apa? Enggak mau ngerjain sama sekali. Jangan begitu. Ya, ini kita nih, Syed Alwi tahu nih. Ini model-model kita mah untuk nyari tahu 43 pendapat gak bakalan dah. Model-model kita banyak banget dah. Udah nggak usah. Ya betul gak? Ini kata Syed Alwi udahlah. Nih wasahih, pendapat yang sahih. Nih hendaknya kita jalanin nih. Ya, annaha mubahamatun. Itu pendapat yang benar, mubahamah. Nggak tahu kita waktunya. Ya, waktunya dirahasiakan oleh Allah. Ya, kenapa dirahasiakan? Agar manusia ketika hari Jumat fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Ramadan, Lailatul Qadar malamnya di mubahamah.
dirahasiakan oleh Allah. Ya, nggak ada yang tahu. Dan memang di malam-malam ganjil lebih besar harapannya. Tapi wallahu alam juga nggak tahu kita. Kenapa? Biar umat Islam itu full sepanjang Ramadan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya, ini manusia yang jadi wali dirahasiakan oleh Allah. Kita nggak tahu. Ini siapa tahu teman yang sering kita cekin wali itu ternyata. Sering kita ledek, ternyata wali. Nah, kenapa kok wali Allah rahasiakan? Agar kita bisa saling menghormati. Biar kita bisa saling menghargai. Ya, kenapa? Khawatir nih orang yang kita remehkan, khawatir orang yang kita ganggu ternyata kekasih Allah. Wah, bisa bahaya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasahih, pendapat yang benar itu waktu mustajab Jumat itu mubahamah. Tidak ada yang tahu. Akan tapi wa ma baina salatil asri wa ghurubis syamsi arja awqatiha. Tapi ba'da asar sampai sebelum maghrib itu waktu yang lebih diharapkan. Kemungkinan besar di situ waktunya maksudnya. Kayak Lailatul Qadar, enggak ada yang tahu, enggak ada yang tahu. Tapi 10 hari terakhir dan di malam ganjil itu lebih besar kemungkinan datangnya. Sama waktu mustajab Jumat enggak ada yang tahu, tapi kemungkinan besar itu adanya ba'da asar sampai sebelum maghrib. Makanya ulama-ulama kita terdahulu itu kalau ba'da asar mereka sibuk mengkodok sholatnya selama seminggu. Mungkin sholatnya ya jangan kita pikir kayak kita, oh dulu berarti kayak juga kagak sholat ya kayak kita ya. Bukan. Ya kayak mah ya mereka orang-orang yang menjaga sholat. Akan tapi apa? Mereka khawatir dalam sholatnya ada sarung yang najis. Maka apa? Mereka mengkodok tuh 5 waktu ba'da asar. Tapi jangan di masjid. Terus sangka kita ba'da asar lagi. Ya, jadi kodok asar itu kodok sholat waktu bebas, Pak. Kodok sholat itu tidak berkaitan dengan waktu. Kan nggak boleh sholat ba'da subuh sama ba'da asar. Kenapa kok ba'da subuh nggak ada sholat? Karena itu bertepatan para penyembah matahari ibadah kepada Allah. Itu para penyembah matahari, kemudian juga para penyembah api. Orang-orang Majusi itu bertepatan sedang ibadah kepada Allah. Itu api dipantengin sama dia. Ya, kalau apinya ke kanan dia ke kanan. Kalau apinya ke kiri dia ke kiri. Ya, apinya ke sono dia agak maju. Begitu. Kenapa? Harapannya nggak dibakar sama api. Kenapa mereka nyembah api? Harapannya agar tidak dibakar dengan api. Nah, itu ba'da subuh. Ya, akan terbit matahari, dia tuh nyembah kepada matahari. Makanya apa? Allah melarang sholat di waktu itu biar nggak sama dengan para penyembah matahari. Demikian pula ba'da asar tidak ada ba'diyah, tidak ada sholat. Kenapa? Karena penyembah matahari ya itu juga ibadah ketika menjelang maghrib. Makanya tidak ada sholat. Nah, ada beberapa sholat yang dibolehkan ba'da asar. Ya seperti sebab muqarin atau sebab mutaqaddim. Ya tapi ini dikarenakan waktu dan saya juga pernah bahas. Ya, itu nggak perlu kita bahas lagi. Kan tapi di sini perlu ada tambahan. Itu bagaimana dengan sholat mayit? Ya, ba'da asar boleh nggak? Kan ba'da asar nggak boleh ada sholat. Ya, kecuali tadi tuh yang sebab muqarin kayak sholat gerhana boleh, sholat kodok boleh. Ya. Kemudian sholat jenazah boleh apa tidak? Nah, disebutkan dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis itu sebagian ulama Hadramut mereka sholat jenazahnya itu sebelum asar. Kenapa? Agar tidak terkena larangan. Jadi sholat jenazah dulu baru sholat asar. Tapi sebagian ulama, sebagian yang lain menentang. Ya, sebagian lain menentang. Kenapa? Yang pertama, tetap sholatnya ba'da asar. Kenapa? Karena kalau sholatnya sebelum asar itu jamaah belum ada. Betul apa tidak? Jadi kenapa sholatnya habis asar? Diharapkan habis sholat jamaah ini orang masih kumpul sehingga banyak yang nyolatin. Dengan banyak yang nyolatin maka harapan ampunan Allah terhadap mayit itu sangat besar. Yang kedua, alasan kedua, dengan seseorang sholat itu bagaikan orang yang mandi bersih dari dosa. Ketika habis sholat asar semua dibersih dari dosa-dosa.
Ketika yang doain, yang nyolatin ini orang yang bersih dari dosa, maka diharapkan lebih besar syafaatnya untuk mayit. Ya, karena yang nyolatin adalah orang-orang yang nggak ada dosa. Yang ketiga, ya kenapa kok nyolatinnya ba'da asar? Ya, yang pertama tadi dikarenakan berharap orang banyak. Yang kedua itu diharapkan apa? Orang habis sholat berarti dosanya habis diampuni oleh Allah. Ini besar syafaatnya. Kemudian yang ketiga, dikarenakan disyariatkan habis sholat jenazah itu langsung dimakamkan, nggak boleh ditunda-tunda. Makanya jangan sampai habis sholat itu ceramah panjang lebar, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena habis sholat itu harus langsung dimakamkan. Nah kalau habis sholat masih ada sholat asar, berarti kan nggak langsung, tetap tunda. Nah kita tetap sholatnya tetap pada asar. Ini pengecualian. Nah jadi intinya di sini, ya ini yang paling besar diharapkan waktu mustajab itu ba'da asar. Makanya ba'da asar Jumat tuh kalau bisa kita itikaf di masjid, jangan buru-buru pergi, jangan buru-buru kabur, atau kita di rumah ya zikir kepada Allah, baca Quran, kemudian doa, minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajuzu antakuna muntakilatun fil yaumi kullihi, dan bisa aja itu waktunya berubah-berubah. Ya, bisa aja waktunya berubah. Jumat ini pada asar, Jumat besok antara duduknya khotib ya habis 2 khutbah sampai menjelang sholat Jumat. Intinya terlepas dari itu semua, hari Jumat hendaknya kita sibukkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pelajaran apa dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, afdholiyatu yaumil jum'ah bisa atin makbulin fi du'a. Ya, keutamaan hari Jumat di dalamnya ada waktu mustajab. Ya, yang mana doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jawazul isti'anati bil isyarah fil kalam kama ya adatul arab fi muhawaratihim. Boleh juga ngasih isyarat. Jadi kita ngasih penjelasan ke orang, ini nggak cukup hanya dengan kata-kata doang, tapi penting juga kadang-kadang kita kasih isyarat. Kenapa? Untuk memudahkan pemahaman. Nabi kasih isyarat, ya itu waktu terkabul doa sedikit, ya kasih isyarat dengan tangan, singkat waktunya, singkat, sangat sedikit. Kemudian yang ketiga, ta'inu waqti sa'atil ijabah fi yaumil jum'ah. Ya, penentuan waktu mustajab di hari Jumat. Ada yang mengatakan ma baina julusil imam alal mimbar ila faraghi minas shalah. Ya, ini kalau ada yang mengatakan dari semenjak duduknya khotib di antara 2 khutbah sampai mau mengerjakan Jumat. Nah, di situ hendaknya kita banyak doa, hadirkan hati kita. Dan hadis Abdullah bin Salam akhiru sa'ati min sa'atin nahar. Tapi kalau hadis Abdullah bin Salam itu waktunya di akhir siang sampai sebelum asar. Jadi dari duduknya khotib itu sampai sebelum asar. Ini hadis menurut Abdullah bin Salam. Tapi hadis Jabir bin Abdullah ma baina salatil asri wa ghurubi syamsi, dari ba'da asar sampai terbenam matahari. Intinya di waktu-waktu di hari Jumat hendaknya kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Bertepatan dengan saatul ijabah. Yang penting jangan sampai kita kerjain tuh penghalangnya. Apa penghalang doa? Yang pertama ismun, dosa. Minta sesuatu yang mengandung maksiat. Nah, ini nggak boleh. Ini nggak bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini kalau saya bisa korupsi, sebagian mau saya pakai umroh dah. Ya, ini nggak bisa juga ini begini. Ya. Kemudian atau minta putus tali silaturahim. Ini biar 2 orang ini ya Allah biar berpisah, 2 orang ini ya Allah biar bermusuhan. Nah, itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu waktu mustajab, tugas kita hanya doa. Akan tapi ingat, ya, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu pernah berkata dalam kitab hikamnya, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilha'i fid du'a mujiban li'asaka. Ini jangan sampai ya terlambatnya pengkabulan doa, kita udah doa
udah khusyuk, udah merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, udah menjaga makanan dari makanan yang haram. Nih, termasuk agar doa kita diijabah, jaga dari makanan yang haram. Nih, jangan sampai perut kita kemasukan yang haram, anak-anak kita kemasukan yang haram. Hati-hati, jangan tuh. Ya, harta dari hasil pinjol, dari hasil judi, kemudian kita kasih anak-anak kita, kita kasih istri kita, kemudian kita berharap mereka jadi soleha, kita berharap mereka menjadi anak yang soleh was soleha. Itu nggak mungkin. Itu pasti ada aja masalah. Ibarat pohon, kita pengen tuh pohon berbuah, buahnya manis, buahnya bagus, tapi kita siraminya pakai air comberan, kita siraminya pakai air got. Kira-kira bisa gak tuh pohon tumbuh bagus? Bisa gak tuh buahnya bagus? Pasti masalah, itu nggak mungkin enggak. Kalau kita pengen anak kita soleh, istri kita soleha, maka jaga makanannya. Jangan dikasih makanan yang haram. Jangan bawa harta yang gak jelas ke rumah. Karena kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, itu api neraka yang lebih berhak untuknya. Jadi barang siapa yang bawa pulang harta yang haram, sama aja tuh ngasih bara api neraka kepada putra putrinya. Kalau ada orang yang ngebakar anaknya, ada orang ngebakar istrinya, itu kira-kira kriminal apa tidak tuh? Itu kejahatan apa tidak, Pak? Itu kejam apa tidak, Pak? Sama itu. Ngasih harta haram buat bini, ngasih harta haram buat anak istri, itu kejam itu. Itu lelaki yang jahat. Itu bapak yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena sebetulnya tugas utama seorang bapak bukan hanya menjaga dari keselamatan dunia, bukan hanya menjaga perut anak-anaknya dari kelaparan, tapi juga harus menjaga anak-anaknya dari adab api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari adab api neraka. Di sini bahasanya bukan summa. Qu anfusakum summa ahli, bukan summa. Ya. Jagalah dirimu, kemudian enggak. Kalau pakai summa, kita kudu benar dulu. Tapi ini bareng-bareng. Meskipun kita tidak benar, meskipun kita belum soleh, meskipun kita belum istiqomah, ayo sama-sama, sama-sama saling mendukung, sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling mengajak untuk benar-benar dijauhkan dari adab api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini jangan sampai terlambatnya pengkabulan doa membuat kita putus asa. Udah doa seminggu belum dikabulin, sebulan belum dikabulin, setahun belum dikabulin, putus asa. Udahlah, berhenti nggak doa lagi. Fa huwa domina lakal ijabah fima yahtaru lak. Nih, Allah ngejamin pengkabulan doa. Dan Allah nanti yang milih waktunya. Doa udah diijabah sama Allah, itu urusan Allah, nggak usah dipikirin kapan waktunya, serahin sama Allah. La fi ma tahtaruhu li nafsik wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Waktunya Allah yang nentuin, bukan kita yang nentuin. Jadi jangan sampai kita sok pinter. Ya Allah, kabulin sekarang ya Allah. Jangan. Siapa tahu kalau dikabulin saat itu juga kita jadi berhenti doanya. Kalau langsung dikabulin kita jadi berhenti tahajudnya. Kalau langsung dikabulin kita udah berhenti zikirnya. Kalau langsung dikabulin bisa jadi karena jiwa kita belum siap. Bisa jadi nanti dikabulin enak, akhirnya nggak sholat lagi, akhirnya nggak ke masjid lagi, akhirnya nggak ngaji lagi. Bahkan bisa jadi berbuat kemaksiatan. Allah yang maha tahu. Oh, kamu sekarang segini dulu. Ya, kamu masih kecil, jangan minta motor, sepeda dulu. Dikasih motor kamu celaka, nanti sabar. Ada waktunya. Udah tuh, pengkabulan doa nggak usah kita pikirin. Ya, serahin sama Allah. Semoga semua hajat-hajat kita yang belum terkabul, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan kita untuk taat, Allah mudahkan kita untuk ibadah, dan semoga kita semua mendapat keberkahan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.